Halo semua, selamat datang di channel Homeschool Tunas Bangsa dengan Kompas of Life episode 5. Jadi Kompas of Life adalah buku jurnal media self-development dengan 12 aspek kehidupan yang dirangkai dengan rangkaian ibadah haji. Nah, hari ini kita kedatangan pembicara yaitu Kak Wira. Kak Wira ini adalah alumni ketiga dari Homeschool Tunas Bangsa yang sekarang umurnya udah 21 tahun dan punya hobi yang luar biasa. Langsung aja kita sapa kali ya. Halo Kak Wira. Hai. Apa kabar nih? Udah lama kita nggak ketemu ya? Baik, kabar baik. Oke, Kak Wira, kesibukannya apa sih sekarang? Sibukannya sekarang latihan kickboxing. Kickboxing. Apa sih itu Kak? Kickboxing itu orang yang suka berantem-berantem itu bukan sih? Ya, betul. Cuman bidang yang aku tekan ini bukan yang combat fight-nya, bukan yang berantem, tapi bagian seninya. Kickboxing dalam kesenian, apa sih Kak maksudnya? Jadi biasanya di disiplin bela diri itu ada dua kategori, yaitu combat fight-nya, yang baku pukulnya, sama seninya. Ini buat orang-orang yang mungkin suka martial arts tapi nggak suka berantem. Nah, terus kenapa sih kakak milih hobi kickboxing ini? Soalnya pernah dengar dulu, bukan dengar sih, kita pernah satu sekolah dan Kak Wira dulu tuh kan musisi ya, lebih ke gitar segala macam, terus tiba-tiba berubah jadi olahraga gitu. Kenapa tuh kayak gitu? Jadi dari dulu tuh sebenarnya punya hobi itu stage perform. Cuman mungkin baru sadarnya sekarang. Jadi dulu sempat nyobain beberapa hobi yang mungkin kerjaannya tetap tampil depan orang, kayak musisi kan tampil juga depan orang kan. Sekarang kickboxing juga sama, tampil depan orang kayak gitu. Oh gitu. Terus ceritain dong Kak, hobi yang sekarang ini nih. Terus pernah dengar kan soalnya kayak pernah dulu cosplay, terus pernah jualan baju, jualan tongkat, terus tricking, yang macem-macem deh. Terus punya hobi yang macem-macem, tapi sekarang kakak punya hobi yang luar biasa tapi punya penghasilan gitu loh. Sebenarnya balik ke jawaban pertama tadi sih ya. Punya hobi stage perform, terus akhirnya diseriusin, bisa punya penghasilan kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak jualan merchandise, tongkat tuh udah bagian dari kickboxing sebenarnya. Jadi sampai sekarang pun masih suka dilakuin. Oh, berarti kakak jualan masih sekarang Masih. Oh, gitu. Ini pertanyaan paling penting sih Kak. Kenapa kakak bisa banget konsisten gitu dari satu ke satu hobi yang lain gitu? Dan semuanya tuh kayak jago-jago gitu. Dari dulu main gitar, tricking, jago-jago semua. Kenapa tuh Kak bisa begitu? Itu juga sebenarnya aku bertanya-tanya sih. Ya karena aku dulu kalau ngelakuin satu hobi ya nggak bisa setengah-setengah. Udah pasti harus full gitu. Oh gitu. Iya. Harus full, harus kalau nggak full nggak mantep ya Kak? Iya, harus komit kita. Oh gitu. Terus apa sih motivasi kakak supaya mempertahankan itu loh? Sebenarnya itu balik ke keinginan kita sendiri juga sih. Kayak kalau kita udah nemu sesuatu yang kita suka nih, pasti bakal konsisten sih ngelakuinnya. Gitu. Jadi karena kakak suka gitu Iya. ya? Padahal nggak banyak loh Kak orang yang bisa konsisten sama hobinya sendiri gitu. Nah, itu dia. Tapi kakak keren banget bisa konsisten, komitmen sampai punya penghasilan. Keren banget. Suka dukanya kakak dalam hobi kickboxing ini apa sih? Suka duka ya. Kalau suka mungkin karena udah hobi dari dulu ya. Nah mungkin aku pengen cerita aja sih. Jadi kategori pertandingan kickboxing aku nih cabang olahraganya masih baru di Indonesia. Jadi praktisnya tuh masih sedikit. Aku sendiri di bidang kickboxing tuh belajarnya sendiri semuanya. Jadi otodidak, belajarnya dari internet. Karena praktisinya masih sedikit banget di Indonesia. Jadi aku bingung juga mau belajar sama siapa gitu. Iya. Kalau sukanya mungkin karena kompetisi sih terutama. Karena aku suka banget sama stage perform. Jadi kalau ada kompetisi kickboxing tuh aku excited banget. Gitu. Oke, ngomong-ngomong soal suka-sukanya kakak, pasti kakak punya pencapaian. Boleh ceritain nggak Kak? Pencapaian apa aja sih yang udah kakak dapetin? Ya, jadi sini aku bawa beberapa
medali Wih. yang udah aku dapet selama aku jadi atlet kickboxing. Wih, mantap. Boleh pegang Kak? Ya boleh. Wih, mantap. Ini kalau dihitung-hitung ada 5 ya? Ya ada 5. Ini apa nih Kak? Boleh ceritain dong yang ini? Ini tuh virtual musical form kickboxing championship tahun 2020. Wah, itu dapat di mana tuh Kak? Jadi waktu itu Desember 2020 ini kompetisi pertama aku. Oh iya. Kompetisi pertama. Jadi waktu itu kayak baru sekitar 2 bulan belajar main tongkat, terus langsung ikut kompetisi. Wih, keren banget. 2 bulan. 2 bulan. Otodidak ya? Ya, otodidak, Wih, belajar otodidak sendiri guys. Jadi waktu itu virtual, kita ngikutinnya online. Gitu. Gitu. Kalau yang ini nih Kak. Aduh. Ini juga online waktu itu. Kalau nggak salah bulan Oktober 2021. Wah, baru tahun kemarin ya? Ya, tahun kemarin ini. Kompetisinya kalau nggak salah tuh di Instagram ya, jadi postingan masih bisa kalian lihat. Wow. Nah, jadi dengerin tuh teman-teman. Kak Wira belajar otodidak itu sama seperti sistem homeschool Tunas Bangsa itu aktif mandiri. Jadi kita nggak perlu nunggu guru untuk mencapai atau mendapatkan hasil karya yang bagus. Jadi perlu dicontoh ya. Oke, kita next ke pencapaian selanjutnya. Apa nih Kak? Boleh jelasin? Ini tuh Jakarta Open Kickboxing 2021. Jadi kompetisi offline pertama. Wah, Kompetisi offline pertama ini. offline pertama. Ya. Wih. Setelah pandemi kan. Itu bulan apa Kak kalau baru tahu? Bulan Desember 2021. Wah, berarti baru banget Ya. dong. Wih, Bulan keren. ini. Ini dapetnya di mana Kak? Ini tuh di Jakarta. Jakarta, wih. Ya. Ini udah mulai melipir ke Jakarta ya. Iya, anak Jakarta nih. Wih. Kalau ini terakhir apa nih Kak? Kayaknya dia sama nih. Nah, yang ini tuh All Tatami Kickboxing Championship 2022, atau kita waktu itu nyebutnya Surabaya Open 2022. Oh, berarti syutingnya di Surabaya? Apa? Iya, lombanya di Surabaya. Oh, lombanya di Lombanya di Surabaya. Surabaya. Waduh, berarti Kakak udah pernah naik pesawat dong ya? Wah. Gak naik pesawat, naik kereta. Oh, guys. naik kereta. Ini tuh Januari 2022, baru ya? Wih, baru. Ya. Januari. Januari. Oke, kalau boleh tahu Kakak kedepannya mau apa sih? Punya rencana apa gitu? Jadi kedepannya nih sebenarnya ada sih goals utama. Goals utama aku tuh punya satu title internasional. Wih, apa tuh? Title internasional. Jadi kalau teman-teman tahu atau Hani tahu, title internasional tuh kompetisi dimana yang ikut tuh udah bawa negara. Jadi, contohnya kayak Asian Games, SEA Games tuh event-event internasional. Cuman kalau sekarang yang paling dekat yaitu ada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024. Wih, keren. Semoga tercapai ya, Kak. Amin. Oke, dari hobi-hobi Kak Wira ini, Kak Wira mau ke arah mana sih dan untuk siapa hobi ini? Tentu untuk saya, karena ini hobi saya. Iya. Berarti arahnya bakal terus ke depan olahraga gitu ya? Ya, betul. Gitu. Oke, yang terakhir nih Kak, kasih kesan-pesan dong buat penonton kita, anak-anak muda, gimana caranya supaya kita mempertahankan komitmen, terus fokus dan punya motivasi untuk diri sendiri. Kesan ya. Untuk komit ya. Jadi kalau teman-teman punya satu hobi nih ya, yang paling utama aku saranin itu disiplin. Jadi disiplin tuh mungkin kesannya kayak mengekang kita ya. Padahal sebenarnya disiplin tuh bakal ngebebasin kita. Tapi mungkin nggak sekarang, di masa depan. Contoh, kalau aku dulu disiplin banget belajar main gitar, mungkin aku sekarang bebas berkarya apapun dengan main gitar. Cuman kalau dulu nggak disiplin ya sekarang nggak bisa apa-apa deh. Gitu. Jadi disiplin tuh sebenarnya bakal ngebebasin kita, cuman kayak sekarang, nanti. Oh gitu, tuh dengerin ya. Jadi disiplin itu benar-benar penting banget, apalagi di umur-umur kita kayak gini, masa muda tuh ya udah kita harus ikuti aturannya gitu, harus disiplin. Nanti kita bakal bebas, seperti Kak Wira ya. Amin. Jadi pesan dari Kak Wira ini tuh sangat bagus banget. Disiplin itu penting banget untuk anak-anak muda. Emang kita awalnya ngerasa kekekang, kejajah dengan aturan-aturan yang ada ya. Tapi ntar kita di depannya bakal merdeka, bakal bebas, bakal kayak
ya udah aku bisa ngapa-ngapain Iya. kayak Kak Wira tadi ya kan, Iya. bisa ngelakuin kickboxing dengan gaya yang macam-macam, yang keren-keren, terus punya ini medali-medali yang keren banget, banyak. Berarti kita udah merdeka artinya, ya benar Kak Wira. Ya, betul. Semoga cerita dari Kak Wira ini bisa menginspirasi kita semua, kalian semua, saya juga, dan mungkin peserta-peserta lainnya. Oke, sekian. Terima kasih Kak Wira untuk Ya. waktunya, sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Semoga semangat dari Kak Wira bisa nular ke kita semua ya. Amin. Amin. Oke, sampai bertemu di episode Kompas of Life selanjutnya. Bye-bye. Bye.